Saudara-saudari, marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir di dunia. Hari ini turun dari surga, damai sejati bagi kita. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita, persahabatan, dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia, kita rayakan dengan penuh syukur. Kelahirannya menunjukkan secara tepat kesaksian tentang kerahiman Bapa yang berkenan merangkul manusia. Yesus lahir menjadi sahabat kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, lingkungan, komunitas, tempat kerja, serta di paroki kita. Kelahirannya telah membawa persatuan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Untuk itu, marilah kita berdiri seraya membuka hati, mengarahkan diri kepada Tuhan dengan bersama-sama melambungkan nyanyian. Dari surga
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengarahkan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Sang Timur, Bunda Maria dan Bapak Yosef, keluarga kudus dari Nazaret yang mengalami keletihan dan penolakan oleh ketertutupan hati manusia, kami semua turut merasakan kesedihan karena tidak ada tempat bagimu, bahkan di kotamu sendiri, sehingga engkau Sang Bayi, Bunda Maria dan Bapak Yosef harus mengalami kesunyian padang gembala dan kesepian gua. Namun kami bersyukur justru karena kasih Bapa yang begitu besar, sehingga Ia mengutus Engkau putranya untuk menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Bersama-sama kami mohon, ya Sang Bayi yang kudus, Bunda Maria dan Bapak Yosef, jadikanlah kami selalu siap menerima kedatangan-Mu ke dalam hati kami dan keluarga kami. Berilah keluarga-keluarga kami semangat meneladani keluarga kudus Nazaret yang peka terhadap penderitaan sesama kami yang mengalami penolakan dan penindasan. Semoga keluarga kudus membimbing hidup kami agar menjadi rahmat dan damai bagi setiap orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam berkah dalem.
Apa kabar Anda semua? Luar biasa. Ya. Kehujanan datang ke gereja? Tidak, ya bersyukur ya. Hujannya tepat waktu. Anda sudah sampai di gereja baru tersiram supaya tidak panas. Kita bersyukur bersama pada malam vigili ini atas kelahiran Juru Selamat yang kita nanti-nantikan selama 4 minggu dalam penantian Advent kita. Tuhan Yesus mau datang menyapa kita menjadi manusia sama seperti kita. Dan teristimewa kita diajak oleh KWI dan juga PGI untuk merenungkan tema Natal 2024 ini. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem seperti mana kita lihat, Tuhan Yesus lahir di kandang yang sederhana. Tetapi dia bisa menjadi pemimpin rohani yang luar biasa dengan kesederhanaan itulah. Maka belajar dari kesederhanaan Tuhan Yesus, marilah kita menyegarkan hidup rohani kita. Semoga perayaan Natal kita tahun ini dan juga keluarga memberi pembaruan hidup bagi kita semua. Kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyesali segala dosa kelemahan kita di hadapan Allah, seraya memohon ampun dan belas kasihan kepada Sang Immanuel, Juru Selamat kita, dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama muliakan Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Frater, Romo, Suster, selamat malam. Selamat Natal. Beberapa tadi sudah salaman di depan itu ya. Tema Natal tahun ini sebagaimana disampaikan di pengantar dalam perayaan Ekaristi ini adalah sekarang mari kita pergi ke Bethlehem. Penggalan itu merupakan bacaan Injil Misa Fajar. Ya. Tak golekane sik ya. Ini. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti diberitakan Tuhan kepada kita. Penggalan dari bacaan Fajar, Misa Fajar. Memang dalam gereja Katolik, ritus kita ya, perayaan Natal menjadi 3 kesempatan. Malam, fajar pagi, dan siang. Nah, sebenarnya ini bukan pilihan. Pilih malam, esuke rasah. Atau esok wae wengine ngantuk. Nah, kan. Tetapi hal itu mau menunjukkan 3 kenyataan kehidupan Kristus. Dijanjikan dari semula, lahir di dunia, dan yang lahir itu sungguh Allah. Nah, sebenarnya mau mengungkapkan iman kita akan Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi kelihatan ya dipahami lah kalau hanya misa sekali itu ya. Penggalan itu merupakan kata-kata para gembala kepada temannya setelah mereka mendapat warta gembira, warta sukacita dari malaikat. Nah, kita boleh ikut hadir di tempat itu pada saat itu ya. Kira-kira menurut panjenengan siapa ya yang mengajak ya dari kelompok gerombolan gembala itu? Yang paling menangan gentone atau yang paling berkuasa di situ atau malah yang paling kecil? Nah, kita bisa ikut membayangkan situasinya. Tapi nampaknya tidak terlalu penting sebenarnya ya. Yang jelas mereka para gembala itu adalah orang-orang yang sederhana, bisa dikatakan orang miskin, orang pinggiran, atau orang yang terpinggir, tidak diperhitungkan, tersingkir dalam masyarakat. Nah, pekerjaannya gembala. Nah, ini mereka. Tetapi mari kita lihat kira-kira ada apa di Bethlehem itu. Mengapa pergi ke Bethlehem? Ajakannya itu Bethlehem, tidak Yerusalem atau kalau sekarang ya Hong Kong atau apa itu ya. Tidak, tapi milihnya Bethlehem. Bethlehem itu kota asalnya Raja Daud. Kita tahu Raja Daud itu raja yang terkenal dan Yesus lahir di situ juga mau menunjukkan bahwa Yesus sebagai keturunan Daud, keturunan raja, dan karena itu mempunyai hak ya, untuk menjadi raja. Jadi supaya mudah dipahami, lalu Yesus mesti lahir ya, dari terahnya Daud yang adalah raja. Di Bethlehem itu terjadi peristiwa besar dalam sejarah
manusia. Karena yang Maha Tinggi, Allah sendiri datang lahir sebagai manusia. Dan sebagai manusia dapat ikut merasakan susah senangnya kehidupan manusia. Ia mengalami sendiri betapa susahnya, betapa senangnya kehidupan manusia itu. Memang gambarannya di mana-mana dari dulu sampai sekarang itu kan digambarkan tempat Yesus lahir di kandang atau di gua yang sangat sederhana. Ya. Tapi barangkali cocok atau tidak cocok, hanya mau mengatakan mereka ini sebenarnya keluarga yang sedikit kurang beruntung. Karena apa? Banyak orang datang ke Bethlehem dan penginapan penuh. Diceritakan tadi tidak ada tempat untuk menginap. Karena itu terpaksa bermalam seperti di rest area itu loh ya. Tapi sekarang rest area berlomba-lomba sangat bagus ya. Di rest area itu kan ada fasilitas umumnya, kamar mandinya ada, meh jajan ya ono kan. Nah, kira-kira Yesus dulu itu keluarga kudus itu bermalam di rest area pada zaman itu ya. Karena itu banyak orang lain, tidak hanya mereka berdua. Lagunya tadi kan semua tidur, hanya dua yang berjaga dan bayinya tidur dengan tenang. Itu kan malam apa tadi? Lagu Malam Kudus tadi. Ya. Nampaknya di situ banyak orang. Nah, ini di Bethlehem ya. Peristiwa besar karena Allah menjadi manusia, ikut dapat merasakan suka duka kehidupan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh para gembala? Atau apa yang terjadi dalam diri para gembala itu? Yang disebut sebagai orang-orang yang tadi tersingkir dalam masyarakat. Mereka mendapat warta sukacita dari malaikat. Dan karena itu mereka bergegas untuk bertemu dengan bayi Yesus yang baru lahir. Bagi banyak orang, bayi yang dilahirkan oleh ibu muda itu sangat biasa. Ya sudah waktunya untuk melahirkan ya lumrah gitu ya. Tadi kan banyak orang di rest area tadi ya. Banyak orang melihat itu biasa. Tetapi bagi para gembala menjadi hal yang luar biasa. Dan karena apa? Karena para gembala adalah orang-orang yang pertama-tama memberi arti rohani bagi peristiwa kelahiran Yesus itu. Yang menangkap makna rohani dari kelahiran Yesus di tempat umum tadi, rest area tadi, justru para gembala yang dinilai, yang dianggap orang yang sederhana, orang pinggiran. Nah, karena itu makna rohani bagi para gembala adalah bahwa mereka mendapat kekuatan, mendapat daya dari Allah, dan itu mengubah mereka menjadi orang yang optimis, dari yang tersingkir, dari orang yang tidak diperhitungkan, menjadi orang yang berpengharapan dan penuh sukacita. Maka bisa mewartakan, mengatakan kepada yang lain. Dan mereka memuji Allah serta bersyukur karena melihat peristiwa yang besar itu. Nah, itu peristiwa sekitar kelahiran Yesus. Bethlehem tempatnya, dan para gembala yang menangkap
makna rohaninya. Maka warta Natal bagi kita yang pertama, ajakan para gembala, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, ditujukan kepada sesama gembala, satu sama lain, sesama gembala. Tetapi juga kepada siapa saja yang membaca dan mendengar ajakan tersebut. Karena itu sebenarnya merupakan ajakan bagi kita semua. Yang kedua, ajakan untuk pergi mencari di Bethlehem. Bethlehem itu digambarkan sebagai tempat yang kita semua tahu. Di Bethlehem dalam arti tertentu itu, tanda petik itu, ya. Bethlehem kita masing-masing itu adalah tempat yang kita semua tahu, bukan tempat yang hanya kita bayangkan, dan kita diajak untuk pergi mendapati Dia yang lahir di tempat yang bisa kita jangkau itu, yaitu Bethlehem. Nah, sekarang Bethlehem kita itu apa atau mana? Tempat di mana kita bisa bertemu, berjumpa dengan Allah. Kita diajak untuk kembali ke tempat itu, mencari tempat itu. Boleh jadi Bethlehem itu ada dalam diri orang yang kita cintai. Nah, siapa yang kita cintai? Nah, keluarga, teman-teman. Nah, ini. Boleh jadi Bethlehem itu ada dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Nah, yang melayani siapa saja yang terpanggil untuk melayani bisa melihat kehadiran kelahiran Tuhan dalam diri mereka. Mungkin juga Bethlehem itu kita jumpai dalam diri orang-orang yang membutuhkan kedamaian, yang menderita, yang butuh siraman. Nah, maka itu. Jadi ajakan atau warta Natal bagi kita itu sebenarnya ini. Kita diajak mencari orang-orang, saudara-saudara, dan ketika kita bertemu, berjumpa, melayani, mencintai mereka, kita merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita renungkan, mana Bethlehemku, tempat di mana saya bisa bertemu, berjumpa dengan Allah. Kemuliaan pada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada akhir ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih,
Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Ya Yesus, kami bergembira atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terangilah kami anak-anak paroki Santo Paulus Sendangguo dengan cahaya sejati-Mu, dan bimbinglah kami dalam belajar, berteman, berdoa, dan berkarya, agar kami mampu membahagiakan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, gereja, dan masyarakat. Yesusku, terima kasih kami ucapkan Engkau telah memberi kami ayah dan ibu yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan kami. Mereka sangat menyayangi kami. Kami mohon berkatilah mereka dalam usahanya, mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka, sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu. Hiburlah mereka di saat susah, serta kuatkan pengharapan mereka di dalam penderitaan. Semoga kami sekeluarga tetap bersatu dalam cinta kasih-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Ya Yesus yang baik, terangilah semua orang muda Katolik dengan cahaya sejati-Mu. Semoga kehadiran-Mu membangkitkan semangat kami untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan kejahatan, baik yang berasal dari diri kami sendiri maupun dari lingkungan kami. Bimbinglah kami untuk selalu ikut ambil bagian dalam memperkuat persatuan dalam keberagaman umat-Mu di paroki kami. Tumbuhkanlah benih-benih panggilan di antara kami untuk hidup semata-mata menurut Injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja-Mu. Yesus, semoga cahaya sejati-Mu menyinari semua orang muda Katolik di paroki kami, sehingga kami hanya memikirkan dan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari pengaruh dan godaan dunia. Jadikanlah kami agen-agen perubahan dan pelopor dalam melestarikan lingkungan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keluarga-keluarga yang Engkau berikan kepada umat paroki Santo Paulus Sendangguo. Kami mohon cahaya sejati-Mu agar kami tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan berusaha mendekatkan hati kepadamu, baik secara pribadi maupun lewat keterlibatan kami dalam jemaat-Mu. Bersama Bapak Yosef dan Bunda Maria, kami juga bersyukur karena Engkau telah menjunjung perkawinan menjadi sarana keterlibatan suami istri dalam karya penciptaan-Mu. Bahkan Engkau telah menguduskannya dan menjadikannya sakramen cinta Kristus kepada jemaat. Untuk itu bantulah para suami istri agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan untuk saling berkorban, berani bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga, tidak lalai untuk saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat mereka jatuh. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar para ibu dapat melayani keluarganya dengan kasih yang berasal dari-Mu. Berikanlah
keinginan untuk selalu mengharapkan dan mewujudkan keutamaan seorang ibu seperti yang diteladankan Bunda Maria kepada kami. Kuatkan persatuan seluruh anggota keluarga kami dalam suka dan duka. Jadikanlah semua keluarga Katolik di paroki kami menjadi pusat kasih dan kepedulian terhadap penderitaan dan kekurangan orang-orang di sekitar kami, sehingga keluarga kami pun bertumbuh dalam kasih yang selalu siap dibagi-bagikan bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami, para pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Sendangguo. Kami bersyukur bahwa kami masih Kau berikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan pelayanan. Semoga kami pengurus Dewan Paroki selalu Kau bimbing dalam memberikan pelayanan, sehingga kami bisa menjadi contoh dan saluran kasih-Mu melalui karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga perayaan Natal malam ini dapat memberikan semangat baru bagi kami semua untuk mewujud nyatakan iman kami di dalam hidup kami sehari-hari yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Marilah kita mohon. Ya Yesus Tuhan kami, demikianlah ucap yang dipanjatkan pada malam yang kudus ini. Semoga hari raya Natal ini membawa damai dalam hati seluruh umat-Mu. Terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami ini yang kami percayakan kepada penyelenggaraan ilahi-Mu. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mewakili umat yang hadir pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kami mengaturkan persembahan hasil karya kami. Kiranya Romo berkenan mempersatukan dengan korban Kristus pada perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Semoga persembahan umat yang diserahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan Kau satukan dalam kurban Kristus di meja persembahan suci Bapa, Putra, dan Roh.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini, sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu, sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang darinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu.
Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan dengan berjabat tangan satu sama lain. Damai Kristus. Yang
Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Maria
Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sambutan-sambutan. Romo, bruder, frater, ibu bapak, dan kaum muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, berkah dalam. Perkenankan saya mewakili Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Sendangguwo, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa hal. Puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga atas penyelenggaraan Ekaristi Vigili Natal yang kedua ini, dan atas semua berkat dan rahmat-Nya, semua terlaksana dengan lancar, aman, tertib, dan penuh hikmat, serta tiada kendala apapun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mewakili seluruh Romo dan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Sendangguwo, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih, terutama kepada panitia Natal yang pada tahun ini semua disiapkan, dilaksanakan oleh teman-teman OMK Paroki Santo Paulus Sendangguwo. Maka propesiat untuk teman-teman OMK. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para petugas liturgi. Kami dari tim liturgi, mulai dari tim perayaan dan peribadatan, lalu juga Bapak Ibu Prodiakon, lalu rekan-rekan lektor, pemazmur, lalu adik-adik missioner, serta didukung oleh tim tatib dan juga tim paramenta, tim tata altar yang menghias sehingga gereja ini tampak lebih semarak. Tapi juga tidak lupa teman-teman OMK juga terlibat di dalam mempersiapkan seluruh rangkaian persiapan sampai perayaan Natal pada malam hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim KOR yang tadi sudah menyumbangkan lagu yang begitu semangat dan meriah. Kita kasih aplaus untuk tim KOR kita. Dan juga kami semua dibantu oleh teman-teman dari tim Koster dan juga tim Avisa, audiovisual Santo Paulus Sendangguwo, yang tahun ini menyatakan dirinya siap membantu untuk seluruh pelayanan di gereja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim petugas keamanan, khususnya dari Polrestabes Semarang dan Polsek Pedurungan, dari Kodim 0733 BS Semarang dan Koramil Pedurungan, serta pendukung pengamanan lainnya yang telah mengawal dan menjaga umat selama perayaan misa berlangsung. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para ketua RT,
Ketua RW, dan juga warga sekitar Gereja Santo Paulus yang telah ikut serta terlibat mendukung kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan malam misa pada misa Vigili Natal ini. Khususnya yang telah direpotkan dengan parkir yang meluber, terutama tadi pada misa yang pertama. Sungguh menakjubkan umat begitu semarak mengikuti misa. Kami juga sampaikan kepada seluruh umat yang mengikuti perayaan misa kudus pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang telah bersama-sama ikut serta mendukung dengan menjaga ketertiban dan kelancaran perayaan misa. Romo, suster, bruder, ibu bapak, kaum muda, dan anak-anak yang kami kasihi, secara khusus Panitia OMK telah mempersiapkan dengan matang dan rapi serta koordinasi dan komunikasi yang baik yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua. Namun, bila mana ada yang masih kurang, kami atas nama Dewan Pastoral Paroki sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan perayaan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ke depan kami masih bisa belajar untuk memperbaiki kembali hal-hal yang tentu untuk pelaksanaan tahun ini masih kurang. Maka mari kita segera wujudkan juga semangat kita, terutama di dalam menggereja. Mungkin kita dukung bareng-bareng untuk pembangunan gereja yang sudah dipakai malam hari ini, dengan tadi lantai 1 sudah kita gunakan, begitu padat. Maka kami Dewan Pastoral Paroki dan juga para romo sungguh merasa hati itu sangat mantap, sangat punya harapan besar dalam waktu dekat segera terrealisasi gereja kita yang megah. Maka mari kita dukung bersama-sama, semoga pelaksanaan kedepannya menjadi lebih baik. Akhirnya, perkenankan saya atas nama para romo dan juga Dewan Pastoral Paroki mengucapkan Selamat Natal. Emmanuel, Tuhan beserta kita, dan semoga kita malam hari ini sudah tiba di Yerusalem, seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Widyo. Amin. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan buru-buru ke Yerusalem, ya, ke Bethlehem dulu. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, kali ini tidak sendirian. Ada panitia OMK, kami juga menghadirkan OMK berjubah, yakni kedua frater. Silakan frater untuk memperkenalkan diri, menyapa umat di mimbar. Selamat malam semuanya. Berkah dalam. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga sukacita Natal sungguh membawa perubahan dalam diri kita, dan semoga semangat Bethlehem sungguh-sungguh menyatu dalam hati kita. Amin. Amin. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Rengga, nama panggilan Evan. Asal saya dari Flores, Manggarai. Yang saking Flores, ya iso harus ngomong bahasa Jawa. Saya sekarang semester 5 atau tingkat 3 dan sedang kuliah di Kentungan, Jogja. Saya dan Frater Niko yang berasistensi di sini, kami juga mengucapkan limpah terima kasih atas segala dukungan dari umat, terutama bagi kami yang masih ada di bangku kuliah ini. Kami calon MSF masa depan, semoga doa dan dukungan panjenengan semua juga
semakin membuah atau semakin berakar dalam Kristus, terutama sukacita Natal itu sendiri yang kita rasakan selama ini, hari ini, dan juga bagi kami yang sedang menempuh pendidikan di sekolah fakultas, terutama fakultas teologi di Kentungan. Selamat Natal dan semoga sukacita Natal sungguh-sungguh hadir dan tinggal dalam hati kita. Amin. Terima kasih. Sekali lagi semuanya selamat malam. Saya mau kasih pantun sedikit ya. Jawab cakep ya. Ikan teri, ikan buntal. Ternyata malah dapat ikan salmon. Para hadirin selamat Natal. Sampai jumpa. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Frater Yosef Niko Ardian MSF, biasa dipanggil Frater Niko. Saya saat ini Frater tingkat 2, adik kelasnya Frater Evan. Dan saya asalnya dari Solo. Parokinya Purwohardian kalau tahu. Dan saya juga berterima kasih kepada para Romo, Romo Widyo, Romo Ivan, dan Romo Wignyo, Romo Erwin yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berdinamika untuk tugas Natal di Paroki Sendangguwo ini dan juga berjumpa dengan kalian semua, para umat di Sendangguwo. Dan kami juga bersyukur karena kami bisa memiliki pengalaman untuk menambah bekal kami supaya kami nantinya dapat menjadi Romo yang baik. Dan kami juga berterima kasih kepada dukungan kalian semua, para sederek, sudah mendukung kami melalui doa dan juga melalui puji yang juga berguna dan mendukung kami sangat supaya kami dapat semangat dalam menjalin panggilan. Lalu pada malam ini, dalam sukacita malam ini, kami juga ingin mempersembahkan sesuatu untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mohon dimaklumi karena ini baru latihan perdana sekaligus tampil. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. We wanna wish you Merry Christmas. We wanna wish you Merry Christmas. We wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you Merry Christmas. We wanna wish you Merry Christmas. We wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Baik, saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh perwakilan Dewan, Natal kali ini kita dilayani oleh teman-teman OMK, Orang Muda Katolik Paroki Santo Paulus Sendangguo. OMK seringkali disebut sebagai masa depan gereja. Tapi marilah kita kritisi, OMK tidak hanya masa depan gereja, tetapi masa kini gereja. Ya. Semoga mereka menjadi kader-kader gereja untuk generasi Santo Paulus di masa mendatang juga. Silahkan kembali kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih dan sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Marilah kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur